gila katanya kan. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita nanti menjadi orang yang gila ya. Gila hormat versus hidup oleh roh. Nats yang dipilihkan untuk kita itu dari Galatia pasal 5. Kita baca bersama-sama. Galatia pasal 5 ayat 25 dan ayat yang ke-26. Galatia 5 ayat 25 sampai ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama. Sudah dapat Ibu-ibu? Galatia 5 ayat 25 sampai 26. Kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagia kita ibu-ibu yang membaca, yang merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan dengan setia. Saya kira tidak ada di antara kita yang tidak suka dengan pujian ya. Ada di antara kita nggak suka dipuji? Enggak ya. Saya kira kita semua memiliki rasa itu. Kita ingin apa yang kita lakukan itu diperhatikan dan dipuji orang. Ibu-ibu yang suka masak, mau setelah dicicipi kan, enak kali masakannya nang, gitu ya kan. Suka kita ya kan. Nah, pelayanan kita yang kita lakukan, kita senang juga orang kalau memuji kita. Atau kerja keras kita diperhatikan dan disanjung orang. Nah, masalahnya adalah apakah kemudian itulah yang menjadi orientasi kita, itu yang menjadi tujuan kita. Itu yang menjadi masalah. Nah, jangan pula nanti saudara bilang, aku pelayanan ya, saya ingatkan ya, nanti setelah saya pelayanan jangan ada yang memuji ya. Nggak bisa juga begitu ya kan. Nggak boleh juga ya kan. Nah, tetapi diri kita sebenarnya yang menjadi masalah. Apakah kita kemudian itulah yang menjadi kehendak kita, itulah yang mau kita capai dalam semua apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan ya, supaya kita tidak menjadi orang yang gila hormat ya, ayat 26 itu ya. Ya, tidak menjadi orang yang gila hormat. Jadi ada perbedaan yang besar antara bersyukur saat dipuji, nanti dikembalikan semuanya kepada Tuhan ya kan. Ya, kalau ada yang memuji kita, ya puji Tuhan, ya puji Tuhan. Kesana akhirnya semua kan. Nah, tetapi kemudian kalau itu kita tarik menjadi satu kebanggaan, itu yang menjadi masalah. Nah, jadi ada perbedaan yang besar di sana antara bersyukur saat kita dipuji dan hidup untuk mencari pujian. Nah, maka mari kita lihat di sini, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Secara garis besar saya bagi dua firman Tuhan ini. Yang pertama adalah larangan supaya kita tidak menjadi orang yang gila hormat. Itu dulu ya, karena sesuai dengan urutan tema yang disampaikan oleh pengurus kita, walaupun sebenarnya itu di ayat yang ke-26 ya. Tapi kita lihat di sana, kenapa saudara, kenapa kita semua dilarang untuk menjadi orang yang gila hormat? Nah, dijelaskan yang pertama, kenapa itu dilarang? Karena gila hormat adalah tanda, sekali lagi, gila hormat adalah tanda orang yang hidup menurut daging. Nah, kalau kita baca pasal 5 ini secara khusus mulai ayat 16 sampai 26, di sana sedang dikontraskan antara hidup orang yang hidup di dalam daging dan hidup oleh roh. Nah, sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus, dan Kristus ketika dia mau membebaskan kita, memerdekakan kita, itu bukan perkara yang mudah. Dia harus mati menggantikan kita, dia harus kemudian berjuang. Maka dalam kita kan Yesus pahlawan ya. Dia menjadi satu pribadi yang mengorbankan segalanya dalam dirinya untuk menyelamatkan kita, membebaskan kita, membawa kita berpindah dari perbudakan dosa, dari kematian itu kepada kemerdekaan, kepada hidup yang sesungguhnya. Nah, maka ini kita mengerti bahwa gila hormat itu rupanya adalah tanda orang Kristen yang masih hidup di dalam daging.
Ada Kristen karnal namanya ya, Pak Tubing beberapa kali mengajarkan itu. Nah ini kemudian yang menjadi masalah. Nah di Galatia ini ada orang-orang, nah kita tahu bahwa Galatia ini adalah hasil pelayanan dari Rasul Paulus bersama dengan timnya. Tetapi setelah sekian lama ada orang-orang Yudaisme yang kemudian mengatakan, kamu tidak cukup hanya percaya kepada Yesus kamu mendapatkan keselamatan, kamu juga harus melakukan hukum Taurat, harus disunat, harus taat hari Sabat dan segala macam. Nah tidak salah kita kemudian menaati hukum Sabat, tidak salah kalau disunat. Tetapi kalau itu ditambahkan menjadi syarat keselamatan, maka menjadi salah. Itulah akhirnya membuat orang, dia merasa karena dia menaati hukum itu, dia bisa melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka muncul kesombongan. Itulah sebenarnya akar masalahnya di sini. Maka salah satu surat di mana kemudian ada nada marah Rasul Paulus itu adalah kepada jemaat ini. Aku heran, katanya. Ada orang-orang yang kemudian gampang teralih dari kebenaran itu. Maka ibu-ibu yang dikasih Tuhan, gila hormat itu adalah tanda orang yang masih hidup atau dikendalikan oleh dagingnya. Maka jangan suka makan daging ya kan. Apalagi sekarang bermasalah dagingnya di Medan ya. Daerah kami loh itu ibu-ibu, Jalan Turi itu. Cuman saya perhatikan mulai dari ancaman itu dikeluarkan tiap pagi, saya perhatikan makin ramai aja jualan di situ dan yang beli ya kan gitu kan. Oke, nah jadi gila hormat itu ibu-ibu yang dikasih Tuhan itu dari bahasa Yunaninya itu dibentuk dari dua kata. Itu satu kata kenos. Nah dari sini kita mengerti ada kenosis gitu ya kan, mengosongkan diri. Jadi kenos itu adalah kosong, sia-sia, hampa, tanpa isi. Lalu yang kedua kata doksa. Doksa itu pujiannya, dari sinilah kata doksologi. Nah maka kata ini, paduan kata ini membangun kata gila hormat yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini. Nah itu sebenarnya maksudnya adalah ada orang yang mencari atau haus akan pujian yang sia-sia, mencari reputasi yang sia-sia, yang tidak ada nilainya. Nah ibu-ibu ingat tema kita tahun ini? Apa tema kita tahun ini? Tema besar kita di YPDP ini. Dipilih, ditetapkan, dan diutus untuk apa? Untuk menghasilkan buah yang tetap. Maka kalau kita menjadi orang yang gila hormat ini, mencari nilai yang kosong, maka kita sebenarnya tidak mencapai apa yang dimaksud dengan buah yang bernilai tetap itu, buah yang bernilai kekal itu. Jadi itu mencari kemuliaan yang tidak bernilai kekal. Nah itu sebenarnya maknanya. Nah jadi ini bukan hanya sekedar suka dipuji, tetapi ini adalah orang yang identitasnya. Jadi ini rupanya kalau kita dalami lebih jauh, itu identitasnya itu tergantung pada pengakuan orang. Kalau orang memuji dia, oh puji Tuhan, haleluya, senang dia melayani. Tapi ketika enggak dipuji, tolong lagi sejak aku yang minggu depan itu ya, aku digantilah. Langsung begitu dibilangnya kan. Kenapa enggak dipuji gitu ya kan? Nah, jadi orang yang membangun citra ini dia. Jadi ada dulu istilah kita kan pencitraan gitu kan. Kalau dikatakan pencitraan sebenarnya itu bukan dirinya, dia buat-buat dirinya. Seperti itu. Jadi ada orang yang kesannya murah hati tapi rupanya dibuat-buat. Ya kan? Waktu divideokan gitu kan, bawa satu karung guni beras ya kan, inilah yang bisa kami berikan. Lalu waktu enggak dipoto lagi, dibuka, diambil hanya 1 kilo rupanya. Tapi waktu dipoto apa? 1 guni besar 30 kilo kan? Rupanya di banyak itu ada, di dalam itu adalah sudah dibagi-bagi. Nah ini yang dimaksud di sini. Jadi jangan menjadi orang yang mencari citra diri atau pencitraan itu, yang sebenarnya apa istilah orang Batak itu, Julma parbagasani, manusia batiniahnya bukan seperti itu. Jadi ini hanya tampilan lahiriah. Nah jadi ibu yang dikasih Tuhan, nah Rasul Paulus mengatakan janganlah kita gila hormat. Ya, jadi jangan menjadi. Nah itu sebenarnya nanti dalam terjemahan lebih luasnya. Janganlah kita menjadi orang yang gila hormat. Artinya apa? Ini soal identitas.
bukan hanya tindakannya. Ya. Nah, jadi sekali lagi Rasul Paulus memperingatkan, jangan sampai kita berkembang menjadi pribadi yang haus kemuliaan kosong. Yang kosong kok dihausin, ya kan? Kita sebenarnya kalau kita makin pikirkan, iya ya. Nah, bodoh kali rupanya aku. Kok saya cari itu ya kosong. Ada ibu-ibu yang berjuang mencari sesuatu yang kosong. Mati-matian dia mencari yang kosong. Oke lah, mungkin karena tadinya dia tertipu ya kan, nggak tahu dia mungkin dia lihat kayaknya itu berisi penuh bagus sekali. Lalu dia dapat kosong. Tetapi sekarang diberitahu ini adalah kosong. Maka sekali lagi jangan ada yang kemudian kalau ada panitia misalnya kan, oke, sekarang kita akan berlomba, ini hadiahnya kosong katanya. Siapa yang mau pergi ke sana? Nah, maka hari ini kita diingatkan. Nah, supaya kita jangan memiliki karakter itu ya. Jadi itu adalah hidup yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, gila hormat itu bukan sekedar ingin dipuji, tetapi mencari kemuliaan yang sebenarnya. Kosong. Kosongnya, sia-sia, hampa. Oke. Sama seperti sekarang ibu-ibu datang beribadah ini mencari apa? Hanya mau mengisi waktu? Memang ini adalah passion kita? Ya, gairah kita. Nah, jadi jangan sampai kita dikenal aktif tetapi hati jauh dari Tuhan. Beribadah di tempat seperti ini tapi pikirannya sedang melayang-layang, entah kemana-mana gitu kan. Nah, terlihat rohani tetapi rupanya mudah iri hati, gitu kan. Nah, punya jabatan pelayanan tetapi kehilangan damai sejahtera. Hulanau katanya. Aku kuaja katanya. Haus pengakuan. Nah, merasa diri harus diakui supaya bernilai. Nah, itulah kemuliaan kosong. Nah, itu yang pertama. Jadi gila hormat itu adalah tanda orang yang hidup di dalam daging, yang dikendalikan oleh daging. Yang kedua, kenapa kita dilarang menjadi orang yang gila hormat, mencari pujian yang sia-sia itu? Karena gila hormat itu menimbulkan dampak yang buruk. Ya. Pujian kosong itu, pujian yang hampa itu, gila hormat itu menimbulkan dampak yang buruk. Nah, yang pertama dampak buruknya adalah secara kerohanian dalam diri kita. Nah, itu akan menggeser pusat perhatian kita dari Tuhan kepada diri sendiri. Ya. Seharusnya kan Tuhan yang menjadi pusatnya. Nah, sekarang karena kita gila hormat, akhirnya saya, aku. Maka itu sebenarnya salah satu bentuk penyembahan berhala. Nanti kalau ibu-ibu baca itu mulai 16 itu digarisbawahi oleh Rasul Paulus, itu yang sama dengan penyembahan berhala katanya. Digarisbawahi perbuatan-perbuatan daging itu di sana. Dulu memang aku melakukan itu. Nah, itu sebelum dia mengenal Kristus. Maka sekali lagi ibu yang dikasih Tuhan, ada bahaya besar bagi orang yang gila hormat. Dia sedang sebenarnya menggeser posisi Tuhan yang seharusnya yang terutama, yang seharusnya menjadi pusat, akhirnya beralih kepada dirinya. Lah, itu kejam sekali loh ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Ngeri, itu mengerikan ya. Jadi menggeser pusat hidup dari Tuhan kepada diri sendiri. Nah, jadi kegiatan rohani hanya tampak luar, bukan luapan kasih kepada Tuhan. Ya, beribadah seperti ini, melayani, bernyanyi, berdoa, itu hanya sebatas tampilan luar, bukan lahir dari hati yang paling dalam sebagai ekspresi kasih dan ucapan syukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkan dan yang memberkati kita. Gimana ibu? Bahaya ya. Nah, jadi akhirnya apa? Bagi kita yang melayani, akhirnya kalau itu yang menjadi motivasi kita, maka pelayanan kita hanya sebagai panggung. Ya, tapi bukan sebagai persembahan yang agung kepada Tuhan yang Maha Agung. Yang kedua bahayanya apa? Itu akan membawa dampak dalam komunitas.
Itu sebabnya ayat yang ke-26 itu langsung diikuti dengan dua keadaan berikutnya. Nah, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ini bicara tentang komunitas. Nah, sebagai orang percaya, kita pasti punya komunitas. Tidak ada orang percaya yang tidak memiliki komunitas. Kalau dia tidak memiliki komunitas, dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Maka kalau ada orang-orang yang gila hormat dalam hidupnya, bahkan dalam rumah tangga pun sebenarnya ibu-ibu, ini akan menimbulkan bahaya saling menantang. Kenapa? Dia selalu menempatkan dia paling atas. Dia yang harus dihargai, dia yang harus dilayani. Dan terlebih lagi, dia sudah keluar dari konsep kekristenan, konsep iman. Lalu saling mendengki. Wah, kacau persekutuannya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, siapa di antara kita tidak punya kelemahan? Selalu ada. Nah, kalau ini kemudian menjadi orientasi kita karena kita gila hormat tadi, maka semua akan salah. Iya, memang tadi khotbah mengampuni itu, tapi, nah ini tapinya ini panjang ini, semua bicara tentang kelemahan. Iya bagus, tadi ya bagus nih MC kita tadi, tapi singer kita tadi panjang ini semua dengan kelemahan-kelemahannya. Kenapa? Karena ini tadi saling menantang dan saling mendengki, membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Selalu orang lain memiliki kelemahan yang besar dan kita seperti orang yang sempurna. Jadi sekali lagi sangat bahaya kalau ada ini dalam diri kita. Maka dilarang oleh Rasul Paulus, ya, firman Tuhan mengatakan, janganlah kita gila hormat. Berarti kalau kita menjadi orang gila hormat, kenapa? Berarti berdosa. Ini kan larangan, ya kan? Jadi kita dilarang untuk tidak gila hormat. Maka ibu-ibu mulai hari ini mari kita perbaiki hati kita, ya kan? Kan orang yang sudah dimerdekakan oleh Kristus itu nanti kan di perikop pertama itu pasal 5 itu kan, Yesus sudah memerdekakan kita, sungguh-sungguh dimerdekakan oleh Kristus yang telah mati dan bangkit itu. Jadi ibu yang dikasih Tuhan, ya, kecewa karena nama tidak disebut saat laporan pelayanan, jangan lagi ada itu, ya. Nah, waktu misalnya nanti ada di sini kan yang melayani minggu lalu sana, rupanya nama kita entah kenapa nggak ada. Bisa 1 minggu menggerudung. Pengurus apa itu? Enggak loh, enggak usah, ya. Tersinggung karena idenya tidak diterima atau dipakai. Ini padahal udah lama aku menggumulkan itu, berpuasa aku berdoa ini, tapi kok nggak diterima, ya? Lah emang kalau berpuasa harus diterima idenya, ya kan? Padahal aku lebih tinggi situ sekolahku loh. Nah, emang kalau tinggi sekolahnya mesti diterima semua idenya? Enggak, ini perlu kita jaga ini. Inilah bagian dari kesombongan itu, gila hormat itu, ibu yang dikasih Tuhan. Atau diam-diam iri hati melihat ibu yang lain yang lebih dipercayai dalam banyak hal, termasuk dengan berkat Tuhan. Aku kalau kulihat samanya kami rajinnya di kepersekutuan Ibu Maria, ke gereja pun samanya aktivitas kami, tapi kenapa dia lebih banyak diberkati Tuhan, ya? Tuhan pun diiri gitu, ya kan? Nah ini bahaya ibu yang dikasih Tuhan. Jadi, nah, atau membandingkan anak kita dengan banyak sekali nanti, ya, kita lihat di sini. Jadi mari kita perbaiki ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita sadari bahwa keinginan akan pujian atau gila hormat adalah tanda hidup menurut daging dan merusak relasi dengan Tuhan dan sesama. Jangan kita menjadi perusak, ya. Pakailah filosofi tukang jahit, ya kan? Apa filosofi tukang jahit? Janganlah kita menjadi gunting yang memisahkan yang telah menyatu, tapi jadilah seperti jarum yang menyatukan yang tadinya terpisah, kan gitu, ya kan? Oke, jadi ada tukang jahit di sini, atau besok jadi tukang jahit semua, ya kan? Oke, ya. Nah, jadi mari kita periksa motivasi kita sebelum kita melayani, ya. Mari kita katakan, ini semua aku lakukan untukmu, ya Tuhan, bukan untukku. Saya selalu mengatakan begini, ibu-ibu, adalah suatu kebanggaan kalau Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita. Saya hari Minggu yang lalu di gereja melihat jadwal di pertanian kami. Nah, lalu saya lihat
seharusnya saya ada khotbah di satu sektor dan itu sudah dijadwalkan. Tapi kemudian nggak tahu apa pertimbangannya, akhirnya dibuat yang lain khotbah di situ. Lalu dengan demikian nggak ada jadwal saya. Gelisah saya, gimana nih? Jadi kok saya nggak melayani? Saya setiap hari Kamis biasanya khotbah ibu-ibu di pertanyaan gitu. Lalu hari Senin pagi saya berdoa, Tuhan aku maulah melayani hari Kamis. Aturlah bagaimana caranya. Memang saya rindu sekali melayani. Saya sedih ibu-ibu kalau tidak melayani. Bukan karena tidak mau mendengarkan khotbah teman-teman, bukan. Ya, ada kesempatan besar. Lalu saya berdoa. Dan kemudian siangnya pengkhotbah yang ditetapkan di satu sektor itu lalu me-WA saya, Amang, bisa Amang hari Kamis menggantikan saya karena saya akan ke sana katanya. Hati saya sebenarnya puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ibu yang dikasih Tuhan ya, senang kita. Jadi kenapa? Saya bangga kenapa saya dipakai Tuhan. Gak hebat-hebat kali sebenarnya saya, tapi itu adalah kepercayaan yang indah yang diberikan Tuhan. Dan saya tidak pernah pikir itu untuk supaya saya populer, terkenal, enggak ya. Tapi untuk kemuliaan Tuhan, kesempatan untuk membagikan firman Tuhan. Nah, ini orang sebenarnya ini kontras dari gila hormat itu adalah orang yang rendah hati nanti ya. Jadi belajar menerima jika tidak selalu diperhatikan, ya nggak apa-apa, ya kan. Dan itu juga sebagai ujian bagi hati kita ibu-ibu, ya kan. Supaya kita tahu siapa diri kita ini sebenarnya. Ya. Nah, jadi minta Roh Kudus menyelidiki hati kita. Nah, itu yang pertama ya. Jadi jangan gila hormat ibu-ibu ya. Nah, jadi ingat gila. Gak ada yang kita suka dengan gila ya. Walaupun sebenarnya maknanya sudah sejelaskan tadi. Nah itu sebenarnya mencari kemuliaan atau puji-pujian yang kosong, yang sia-sia. Lalu yang kedua dari firman Tuhan ini sesuai dengan tema kita itu. Nah akhirnya apa yang harus ada dalam diri kita? Kalau kita dilarang supaya jangan gila hormat atau hidup dalam daging, maka sekarang dianjurkan kepada kita supaya kita hidup oleh Roh Kudus. Ya, di ayat 25 tadi dikatakan, janganlah kita hidup oleh roh. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah ini sekarang sebenarnya Rasul Paulus sudah sampai kepada kesimpulan dari apa yang disampaikan mulai dari ayat 16 itu. Maka sebenarnya sudah dijelaskan itu sampai ayat 23 dengan buah roh itu ya kan. Nah tapi kemudian disimpulkan itu tadi. Nah maka dikatakan di 25 itu, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Maka kita lihat di sini, nah apa sebenarnya yang dimaksud dengan hidup oleh roh? Apa yang dimaksud dengan hidup oleh roh? Maka ibu yang dikasih Tuhan, nah kata hidup dipakai di sini dari bahasa Yunaninya itu artinya memiliki hidup sebagai lawan dari tadinya yang belum hidup. Nah ini mengingatkan kita kepada kondisi kita sebelum percaya kepada Yesus, yaitu sebagai orang yang sudah mati oleh karena dosa itu. Nah lalu kemudian itu juga berarti mengalami kehidupan, mengalami ya. Jadi bukan hanya di logikanya dalam argumentasinya, bukan, memang itu menjadi fakta real di dalam kehidupannya. Nah jadi artinya hidup oleh roh menunjuk pada sumber kehidupan rohani kita. Ya, ini dalam Roma nanti dijelaskan itu. Nah siapa yang dipimpin oleh roh, dia adalah anak-anak Allah. Nah itu bicara tentang status sebagai orang yang telah percaya dan menerima Tuhan Yesus. Ini pertama dulu. Jadi kalau dikatakan hidup oleh roh itu, nah itu berarti dia hidup oleh roh itu berbicara tentang statusnya sebagai milik Kristus. Kenapa menjadi milik Kristus? Karena telah ditebus. Nah itu maka di ayat 24 firman Tuhan mengatakan, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Maka kalau kita berbicara tentang hidup oleh roh, pertama itu bicara tentang hidup di dalam Kristus. Bagaimana kita beralih dari perbudakan dosa kepada kerajaan Allah, dan sekarang kita menjadi milik Kristus. Bagaimana saya menjadi milik Kristus? Nah itu ada hubungannya dengan penebusan Kristus. Nanti ibu bisa baca dalam Efesus 1 ayat 14.
Ya. Penebusan itu membuat kita beralih ke pemilikan. Kata lain dari menebus itu apa? Dalam praktek hidup sehari-hari membeli, ya kan? Ibu tadi sudah ada yang membeli sarapan tadi pagi? Ada ya? Kalau dikatakan membeli kan tidak cukup hanya membayar, ya kan? Bayar, oke, itu memang bayar, dan bayar lunas tadi kan sarapannya kan? Bayar lunas. Nah, maka setelah dibayar itu, sekarang katakan tadi apa? Nasi uduk. Sekarang sebenarnya itu sudah milik kita. Tetapi kalau tidak dibawa dari situ, memang milik kita tetapi tidak bisa kita nikmati. Bisa ya? Maka kata menebus itu setelah dibayar lunas beralih ke pemilikan, maka sekarang dipindahkan. Itu maka sebenarnya secara rohani kita ini ada di dalam kerajaan Allah. Ya. Maka hidup oleh roh berarti itu bicara tentang status kita sebagai milik Allah, dan itu adalah anugerah, bukan oleh karena usaha kita. Nah, jadi itu mau menjelaskan hidup oleh roh berarti roh sebagai sumber hidup baru. Nah, ada hubungannya dengan regenerasi. Ya, lahir baru. Nah, itu yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus dalam Yohanes 3 ayat 3 sampai ayat 5 sampai ayat yang ke-6 itu. Harus lahir baru katanya. Dan itu adalah lahir dari roh. Ya. Nah, jadi ketika seorang percaya kepada Kristus, ia menerima hidup baru melalui Roh Kudus. Nah, itu yang dikatakan tadi ya. Jadi itu yang pertama. Jadi hidup oleh roh berarti dia hidup baru, memiliki hidup baru. Nah, lalu hidup roh oleh roh juga roh sebagai dasar identitas baru. Jadi bukan perbuatan kita ibu-ibu, bukan karya kita, bukan ya. Maka ini akhirnya kenapa? Membawa kita kepada satu perjalanan hidup yang dipimpin oleh roh ya. Jadi hidup oleh roh ada status, diregenerasi, diberikan identitas, tetapi kemudian juga itu menunjukkan ketergantungan mutlak kepada Allah, kepada Roh Kudus. Ini sebenarnya yang perlu kita latih saat ini. Jadi mari kita ingat, dulu kita dikendalikan oleh iblis, setan, dengan memakai keinginan daging kita. Saya lihat di khotbah Partangyangan di beberapa gereja yang UM itu minggu lalu dari Matius 4 ayat 1 sampai 11 gitu ya. Nah, itu bicara tentang bagaimana kemudian Yesus itu dicobai. Yesus kemudian menang di sana, dan itu menjadi dasar kemenangan kita. Nah, sekarang kalau dia menang, supaya saya bisa menang harus bergantung kepada Yesus. Nah, maka sekarang kita sebagai orang yang hidup dalam roh, juga dalam perjalanan kehidupan kita harus bergantung penuh kepada Allah melalui rohnya. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sensitif dalam hidup kita dengan memperhatikan suara hati kita, sebenarnya tidak ada bagian di dalam kehidupan kita yang tidak dipimpin atau dikendalikan oleh roh. Contoh, waktu kita bangun pagi, ibu-ibu kalau bangun pagi apa suara yang pertama ibu dengar? Berdoa atau tidak usah berdoa? Kan itu suara itu kan muncul ya kan? Berdoa. Langsung tiba-tiba saya bilang gak usah. Tanya. Kan itu ya kan? Baca firman, gak usah. Ini. Dua ini. Tapi selalu diinisiasi oleh Roh Kudus, supaya kita mengerti bahwa Roh Kudus itu kemudian sebenarnya mau mengarahkan kita supaya memiliki ketergantungan itu kepada Allah itu, membawa kita kepada kehidupan yang indah itu sebenarnya. Nah, itu arti yang pertama. Jadi hidup oleh roh itu ya. Lalu yang kedua, kalau kita dikatakan hidup oleh roh berarti hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Maka sekali lagi ayat 25 itu ya dilanjutkan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi iblis itu walaupun kita sudah
Dia tahunya kita ini nggak lagi di dalam kerajaannya. Tahu dia itu. Tapi dia mau supaya walaupun kita sebagai warga kerajaan Allah, sebagai anak Allah, dia mau supaya kita tidak menunjukkan identitas diri sebagai anak Allah. Kalau ibu-ibu perhatikan dalam pencobaan terhadap Yesus itu, apa isu yang paling utama? Itu bukan masalah makanan minuman, bukan. Itu masalah utamanya, bukan masalah tentang pengalaman-pengalaman spektakuler, ya. Atau kemudian juga tentang kuasa, bukan itu. Masalah utamanya adalah jika engkau anak Allah. Ini juga menjadi masalah kita. Nah, maka Roh Kudus ingin supaya kita di dalam perjalanan kehidupan kita selaras dengan status kita sebagai anak Allah. Maka Allah memberikan Roh Kudus supaya terwujud dalam semua aspek kehidupan kita. Jadi bukan hanya status kita sebagai anak Allah, tapi pola pikir, perangai kita, cara hidup kita juga menunjukkan bahwa kita adalah anak Allah. Saya pelajari itu kata yang dipakai di situ, jika engkau anak Allah itu dalam bahasa Yunani, iblis tidak sedang meragukan bahwa Yesus itu anak Allah. Justru kata pengandaian itu, kalau dilihat dari teksnya itu, jika engkau anak Allah dan benar-benar anak Allah sebenarnya maksudnya, maka ada yang menerjemahkan karena engkau anak Allah, jadikanlah batu ini menjadi roti. Maka kita sekarang tadi ya sudah bicarakan di awal tadi, kita yang sudah percaya kepada Yesus oleh Roh Kudus, kita kemudian menjadi anak Allah, dan identitas itu melekat kekal permanen dalam kehidupan kita, tidak akan digeser itu. Status itu ya. Nah itu makanya ibu yang dikasih Tuhan, keselamatan itu satu kepastian, bukan sesuatu yang mudah-mudahan. Tidak bisa hilang. Allah telah memberikan status baru itu dan dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tidak bisa bergeser itu. Masalahnya, apakah kita hidup sesuai dengan status kita itu? Ya. Apa kata orang Batak? Guarnama Deina. Kan gitu kan? Nah, nama menunjukkan rasa. Jadi kalau dikatakan gula, ada di antara kita berpikir kalau dikatakan gula, lalu yang kita pikirkan adalah pahit. Ada dalam pikiran kita seperti itu. Enggak, begitu dibilang gula, langsung pikiran kita, oh manis. Begitu dibilang garam, dalam pikiran, oh asin. Tidak ada di antara kita berpikir kalau dibilang garam, oh ini kayaknya, ini apa ya? Asam, manis. Enggak ada seperti itu. Maka sekarang kita diingatkan, kalau disebut sebagai anak Allah, maka sudah langsung kita mengerti bagaimana kemudian pola pikirnya, cara bicaranya, cara pakaiannya, tampilan hidupnya ketika bersahabat dengan atau berelasi dengan orang, berbicara dengan orang. Itu sebenarnya mau diingatkan di sini. Maka Roh Kudus kemudian memimpin kita untuk mewujudkan itu. Jadi sekali lagi 25 mengatakan, jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Kata dipimpin di sini berarti berjalan teratur, mengikuti barisan, hidup sesuai dengan standar. Apa standarnya? Firman Tuhan. Maka nanti kita lihat Roh Kudus itu tidak pernah memimpin orang keluar dari kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau ada dikatakan, aku kayaknya meyakini dipimpin Roh Kudus. Kok dari mana ibu tahu? Iya, aku tadi berdoa kayaknya begitu. Nah, tetapi nggak ke gereja dia, hanya karena mau healing. Jadi nggak ke gereja hari Minggu. Kayaknya dipimpin Roh Kudus. Nggak ada dipimpin Roh Kudus orang yang melanggar firman Tuhan. Ya. Jadi bukan hanya memiliki hidup dalam Roh, sekalipun ini tadi sangat mendasar, tetapi juga mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Roh. Nah ini berbahagia kita ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Nah Yesus mengatakan itu, ia akan memberikan penolong yang lain kepada kita. Ia akan menuntun kita kepada sebagian kebenaran. Sebagian atau kemana? Seluruh. Berbahagia kita ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Ya jadi bukan
bukan hanya memiliki hidup dalam roh, tetapi juga mengikuti arah roh. Jadi hidup yang dipimpin oleh roh bukan sekedar merasa ada roh dalam diri kita, Roh Kudus, tetapi hidup yang arah dan standarnya ditentukan oleh Roh Kudus, bukan lagi oleh emosi, ego, atau diri saya, atau kehendak manusiawi saya. Hidup yang selaras dengan kehendak Allah, karena Roh Kudus adalah roh Allah sendiri. Gak mungkin. Ibu sudah pernah baca selesai Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, Kejadian 1 sampai Wahyu pasal terakhir? Sudah pernah? Ada nggak ketemukan di sana Allah Tritunggal kira-kira? Ada ya, mulai dari Kejadian 1 sudah ada kan, baiklah kita menciptakan manusia. Pernah nggak ibu-ibu baca konflik antara Allah Bapa, Anak dengan Roh Kudus? Jadi kan ada, makanya berteman itu katanya kan nggak boleh hanya 2 kan, harus ada 3 kan, supaya kalau berantem nanti ada penengahnya katanya kan. Pernah nggak lihat berantem Allah Bapa dengan Allah Anak lalu Roh Kudus menengahi? Nggak ada. Maka kalau roh itu diberikan oleh Allah kepada kita dan itu anugerah, roh itu akan menuntun kita sesuai dengan kehendak Allah Bapa. Kalau Yesus mengatakan aku akan mengutus penolong yang lain, kata lain di situ bukan berbeda secara keseluruhan. Itu bentuknya lain tapi kualitasnya sama. Sama seperti ibu-ibu misalnya beli aqua ya kan, aqua botol. Memang 2 aquanya. Memang gak bisa aqua A dengan aqua B. Nah aqua A berbeda dengan aqua B. Tetapi kualitas dari aqua ini sama. Jadi pengertian lain itu berbeda, pribadinya yang berbeda tapi kualitasnya sama seperti Kristus di dalam kealahan. Nah itu yang diberikan kepada kita. Jadi dia menuntun kita ya kepada kehendak Allah, karena Roh Kudus adalah roh Allah sendiri. Nah hidup yang tunduk kepada pengaruh roh, bukan kepada daging lagi. Inilah perjuangan kita yang terberat ibu-ibu. Tidak mengatakan waktu saya menerima Yesus saya sebagai anak Allah lalu kedagingan saya langsung mati semua. Tidak. Nah itu sebabnya tulisan Paulus ini banyak, gitu kan? Kalau langsung begitu terima Tuhan Yesus beres semua, nggak perlu setebal ini Alkitab kita. Lihat nanti orang Korintus itu ya kan, sudah terima Yesus, berantem, ribut, ada lagi kacau sekali kehidupannya, cemar ya. Oke, jadi dalam Galatia 5 ini sedang dikontraskan dengan jelas. Nah dipimpin roh ya hidup orang yang dipimpin dengan roh itu akan menghasilkan buah roh, tetapi hidup yang dipimpin oleh daging akan menghasilkan perbuatan daging. Nah ini sekarang mau dijelaskan kepada kita. Jadi hidup yang dipimpin oleh roh adalah kehidupan yang arah, keputusan, sikap dan motivasinya dikendalikan serta diselaraskan dengan kehendak Allah melalui karya Roh Kudus. Berbahagia kita ibu-ibu ya. Kalau dipakai istilah hepot boleh juga ya, walaupun hepot itu sebenarnya agak negatif bahasanya, tapi Roh Kudus itu hepot sekali untuk menolong kita supaya mencapai standar Allah ya kan. Ibu tahu masalah sikat gigi pun diurusinya. Udah mau tidur kita, sikat gigimu inang katanya. Coba maksudnya apa? Supaya kita tetap seperti yang Tuhan maksudkan. Udah dapat jam makan kau inang. Oke, makan. Masih selera kita, cukup inang. Katanya kan gitu kan? Betul enggak? Ibu rasakan enggak itu? Mau tambah lagi kita? Udah cukup katanya. Masalahnya kita ikuti apa kata Roh Kudus atau lanjut. Ya. Jadi ini berbicara tentang praktek hidup kita sehari-hari. Jadi tadi itu bicara tentang status, sekarang bicara tentang praktek hidup. Nah itu proses dan gaya hidup, langkah hidup kita sehari-hari. Nah itu disebut dengan aktus. Ya tadi status, sekarang dengan aktus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Status itu sekali kita peroleh untuk selamanya, permanen. Tapi aktus kita ini itu diproses
hari demi hari, dan di sana Roh Kudus memiliki peran Roh Kudus yang sangat penting ya. Jadi bagaimana Roh Kudus memimpin hidup kita? Nah, Roh Kudus memimpin kita melalui firman-Nya. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, jangan pernah abaikan firman Tuhan. Roh Kudus akan sangat efektif menolong kita kalau kita memiliki perbendaharaan firman Tuhan dalam hati kita. Sama seperti komputer, akan sulit dia bekerja kalau aplikasinya tidak ada di komputer itu. Saudara mau bikin pembukuan ya di komputer, tapi kalau nggak ada aplikasi Excel di situ sangat sulit Anda mengerjakannya. Atau kalau tidak ada aplikasi pembukuan nggak bisa. Maka firman Tuhan ini itu adalah alat yang diberikan Tuhan bagi kita untuk menuntun kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Maka Roh Kudus kemudian memakai itu. Nah, yang kedua, bagaimana Roh Kudus memimpin kita? Roh Kudus akan memimpin kita melalui suara hati atau suaranya sendiri. Ibu yang dikasih Tuhan, tidak semua yang tertulis ini ya, tidak semua detail dijelaskan untuk menuntun kita. Seperti yang saya katakan tadi. Ada enggak di sini dikatakan jam sekian harus makan, jam sekian harus tidur, jam sekian harus apa? Ada dibuat? Enggak ada. Tapi ketika kita mengerti bahwa kita adalah bait Allah, hidup kita juga harus ditata, maka Roh Kudus nanti akan menuntun kita, akan berbicara di hati kita. Waktu di pesta, jalan, friends dinner, kan gitu kan? Ambil. Lalu ada Roh Kudus ngomong gak ya? Sari hondonganmu katanya kan? Perhatikan kawanmu, jangan ambil semua katanya. Ya udah kita ikutin aja gitu loh. Ini kita belajar di sini. Jadi tidak ada di Alkitab dijelaskan tentang prasmanan, kan ada di Alkitab? Nggak ada. Tapi nanti waktu prakteknya Roh Kudus pasti berbicara kepada kita, pasti. Ya. Ini dalam segala hal. Dalam hal mandi pun dibicara dia sama kita. Kadang-kadang ada ibu lama sekali, udah cuma lama kali kan, ya kan? Ada ibu lama-lama di sini kan. Memang enak kali mandi itu kan, sejuk gitu kan. Tapi kalau kita sensitif, dengar loh, ada Roh Kudus berbicara di situ. Oke, jadi Roh Kudus juga akan memimpin kita melalui situasi atau konfirmasi rohani. Jadi misalnya waktu ada bencana di Sibolga, kan nggak bisa kita katakan, pokoknya jalan dari sini nih, dari Tarutung, itu paling cepat. Pokoknya dari situlah. Lah sudah bencana di sana, sudah longsor semua. Lalu saudara masih katakan, ininya jalan yang ke situ. Hendak lihatlah situasinya. Jadi situasi juga seringkali dipakai Roh Kudus untuk menolong kita. Oh, rupanya bukan ini yang dimaksud. Nah, disinilah perlu ada kesensitifan rohani bagi kita. Roh Kudus juga akan memimpin kita melalui nasihat senior-senior kita, orang-orang percaya. Nah, tapi sini penting sekali kita sangat-sangat sensitif. Kita juga harus perhatikan senior kita itu adalah orang yang hidup rohaninya juga bagus, ya. Jadi itu beberapa alat yang dipakai Roh Kudus untuk menuntun kita. Terakhir dari firman ini, kalau begitu apa tanda atau ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh Kudus? Yang pertama, tanda orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia harus menghasilkan buah Roh. Itu dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saya kira tentang buah Roh sudah pernah dibahas ya kan. Ibu-ibu ingat, yang dijelaskan di situ bukan buah-buah roh, tapi buah roh, buahnya satu, memiliki 9 rasa. Maka itu harus bertumbuh bersama-sama. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ibu hafal nanti ya, hafal ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ibu perhatikan, Alkitab tidak mengatakan tanda orang yang dipimpin oleh Roh adalah berbahasa roh. Enggak itu. Bukan itu yang pertama dikatakan. Tapi menghasilkan buah roh, ada karakter yang anggun, yang menawan di dalam dirinya. Siapa di antara kita tidak suka dengan orang yang pengasih, orang yang sabar, orang yang lemah lembut?
Tapi saya kira kita sepakat, tidak ada di antara kita yang suka dengan orang yang gila hormat. Ibu tahu, orang yang gila hormat itu pun gak suka dia dengan orang yang gila hormat. Tapi anehnya dia pun tetap gila hormat. Iya. Ya. Lalu yang kedua apa? Tidak haus kemuliaan diri atau gila hormat seperti yang kita bicarakan tadi ya. Ini tanda, ibu-ibu, tanda kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ini harus kelihatan, nggak ada lagi keinginan itu dalam diri kita. Gila hormat itu ya. Nah, lalu apa lagi? Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia adalah orang yang rendah hati dan mudah dikoreksi. Saya lupa mengatakan ini waktu training MC hari Sabtu yang lalu ya. Ibu-ibu, kita harus terbuka untuk dikoreksi orang. Ya, saya pernah sampaikan di sini, saya senang ketika orang menegur saya, ketika misalnya dalam satu khotbah kurang begini, saya senang. Ibu-ibu, saya sudah 27 tahun pelayan full time di IPDP ini. 27 tahun. Tapi saya saat ini masih senang ketika ada orang yang mengoreksi saya. Nah, kadang-kadang ini masalah kita yang senior-senior ini atau yang kita anggap kita sudah mapan atau sudah memiliki banyak pemahaman, lalu tidak ada lagi kerendahan hati. Ya, tidak mau lagi dikoreksi. Sok kali itu macam padahal anak kemarin sore sok kali mengevaluasi. Tidak, ibu-ibu. Agustinus itu bertobat itu karena dia melihat anak-anak. Baca kata. Padahal Agustinus itu waktu itu apa? Dosen, sudah dosen dia. Masih muda dia sudah menjadi dosen. Ya, mari kita hidup ya dengan rendah hati ya, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan ya. Dan itu ciri dari Tuhan kita, Tuhan Yesus. Nanti dalam Filipi pasal 2 dijelaskan itu kan. Dia yang adalah Allah rela merendahkan diri menjadi sama seperti manusia. Lalu orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, nah dia mengutamakan perkenanan Tuhan, ya, bukan memuaskan dirinya, ya. Dia mencari perkenanan Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya beberapa kali katakan gini ya, apa yang saya sampaikan dalam khotbah ini, kalau saya banding dengan persiapan saya, barangkali hanya sepertiga. Dibanding dengan waktu saya mempersiapkan, ini hanya sekitar 1 jam atau 45 menit. Saya bisa sampai 3 jam berjam-jam mempersiapkan ini. Baca. Lalu sudah terbentuk, udah pas enggak ini? Saya seringkali membongkar khotbah saya loh ibu-ibu, sudah tersusun begitu ya. Lalu didoakan lagi. Udah pas enggak Tuhan? Kayaknya enggak. Dirubah lagi. Kenapa? Saya ingin supaya firman yang disampaikan itu memperkenankan hati Tuhan. Bagaimana khotbah memperkenankan hati Tuhan kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan? Gak perkara gampang bagi saya menyampaikan ini. Nah, maka ini terus ya saya bersyukur diberikan Tuhan sampai hari ini keinginan itu. Saya tidak mau asal jadi. Tidak. Benar-benar memang itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, jadi ibu yang dikasih Tuhan, mari kita ya jangan menjadi orang yang gila hormat ya. Jadi mari kita hidup dipimpin oleh Roh dan menjadikan perkenan Tuhan sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Terakhir, hidup orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia selalu menjaga kesatuan dan keutuhan komunitas. Itu yang kita baca di ayat 26 tadi ya. Jadi mari kita jadikan persekutuan ini menjadi komunitas yang saling membangun, bukan saling meruntuhkan atau merongrong, bukan. Mari kita berdoa. Saya kira kita mulai belajar mendoakan orang-orang di sekitar kita. Ibu-ibu sini kan, dalam persekutuan atau jam doa atau saat teduh di rumah, doakanlah persekutuan kita ini. Doakanlah teman-teman kita yang mungkin sudah mulai kendor. Ya, kita berdoa di sana supaya semakin maju. Jadi ini ciri orang yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus ya. Jadi ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari ya sekali lagi jangan kita menjadi orang yang gila hormat, tetapi hiduplah oleh Roh. Itu akan membuat kita haus akan perkenanan Tuhan. Ya, haus akan perkenanan Tuhan, termasuk beribadah seperti ini. Ya, ibu-ibu datang di sini.
berusaha bahwa kehadiran ibu-ibu di sini adalah untuk memperkenankan Tuhan. Baik waktu dari segi kehadirannya, mengikuti semua rangkaian acara, ketika bernyanyi, berdoa, semua kita lakukan untuk perkenanan Tuhan. Nah, kemuliaan manusia itu sementara, tetapi perkenanan Tuhan itu kekal. Maka ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, hiduplah oleh Roh. Tidak perlu panggung bagi kita, tidak. Ya, tidak perlu sorotan, karena ya kita tahu Tuhanlah yang melihat kita. Sekali lagi, jangan kita gila hormat atau mencari hormat atau pujian bagi diri sendiri, tetapi yang kemudian apa? Yang kita peroleh hanyalah kekosongan. Nah, tapi marilah kita hidup untuk memuliakan Tuhan, dan ketika Tuhan dimuliakan, disitulah hidup menemukan makna yang sesungguhnya. Oke. Bisa diakhiri dengan pantun? Bisa ya. 2 pantun ya. Oke. Pergi ke ladang memetik durian, harumnya lembut menyentuh rasa. Ada yang suka durian di sini? Nanti ajak saya ya. Pergi ke ladang memetik durian, harumnya lembut menyentuh rasa. Janganlah hati haus pujian, cukuplah Tuhan yang tahu jasa. Yang kedua, bunga kenanga di tepi kali, harumnya mewangi sampai ke halaman. Tinggalkan gila hormat dalam diri, mari hidup dipimpin Roh Tuhan. Tuhan memberkati, amin. Kita berdoa.